Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus selalu ada beserta dengan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita kembali akan mengisi bejana kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan, bahkan sedang akan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami firman-Mu, dan kami saat ini mau membacanya, kami mau merenunginya. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita bersama saya ajak membuka firman Tuhan, Alkitab kita, yang terdapat dalam Kitab Amsal. Amsal pasal 26 ayat 24 dan Yeremia 17 ayat 9. Baik, mari saya ajak kita arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Amsal 26 ayat 24 berkata, "Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hati dikandungnya tipu daya." Kemudian Yeremia 17 ayat 9. "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu." Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memahami firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk memahami ilustrasi berikut ini. Serigala yang sesungguhnya itu. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, ada seekor serigala sedang mencari adiknya yang hilang di padang belantara. Nah, di kejauhan ia melihat ada sekelompok laki-laki dewasa yang sedang, tentunya dalam hal ini, menahan seorang laki-laki muda berjubah yang sangat indah, yang dalam hal ini lambat laun makin jelas ada terdengar percakapan, pembicaraan yang mereka buat. Semuanya adalah di dalamnya mereka itu kakak beradik, ya, kakak beradik. Kakaknya mengatakan begini, "Kita cabik-cabik jubahnya, lalu kita campurkan dengan darah serigala. Nanti kita beritahu kepada Yakub ayah kita bahwa hewan buas, binatang buas sudah memangsa Yusuf adik kita. Lalu kita berpura-pura sedih dan menangis di hadapannya." Saudara, serigala heran kepada apa yang terjadi, karena ternyata kelompok lelaki itu sedang melakukan hal yang trik jahat yang mereka lakukan terhadap adik mereka yang kemudian diketahui bernama Yusuf seperti yang disebutkan tadi. Serigala, ya, dia termenung, ia sendiri yang tentu dalam hal ini dia hanya seekor hewan, dia sedang berusaha mencari terus supaya dia bisa menyelamatkan adiknya yang hilang. Para lelaki yang semuanya kakak beradik itu justru hendak mencelakai atau mencelakakan adik kandungnya sendiri. Lalu sebenarnya yang benar-benar serigala itu siapa? Apakah dirinya atau sekelompok lelaki yang sedang berkerumun di padang rumput itu? Nah, itu pertanyaan saudara. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, dari ilustrasi yang ada ini kita memperhatikan bahwa serigala punya taring tajam yang panjang, yang tak bisa menyembunyikannya ketika marah. Manusia memiliki gigi taring yang tidak setajam dan tidak panjang seperti milik serigala. Kelemahan serigala adalah
ia tak bisa menyembunyikan taringnya yang runcing di balik senyumannya. Manusia bisa menyembunyikan amarah dendam keji di balik senyum keramah tamahan dan berpura-pura dalam kepura-puraan. Saudara, firman Tuhan sebagaimana yang saya baca tadi menyatakan secara tegas memang si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Betapa licik hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasehatkan, tentu menasehatkan kesejahteraan, akan mendapat sukacita. Saudara-saudara, dari kisah yang ada ini memang menarik untuk kita kaji secara mendalam dalam hidup ini sebagai umat yang beriman kepadanya. Kita melihat bagaimana Yusuf anak Yakub, ketika kita perhatikan itu dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 18 dan seterusnya, itu kita memahami di situ bahwa betapa liciknya, betapa kejinya, betapa kejamnya dari kakak-kakak dari Yusuf yang ada, yang tentu melakukan tindakan seperti itu yang dilihat oleh si serigala yang sesungguhnya. Padahal si serigala yang sesungguhnya justru dia cari adiknya, menyelamatkan adiknya. Ini justru mengkhianati. Mereka menjadi pengkhianat terhadap adiknya. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sinilah bahwa Tuhan mau menyatakan rancangan damai sejahtera bagi umatnya, bahwa di balik semuanya itu kita harus senantiasa merenungi agar dalam kehidupan ini jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji terhadap saudara kita, kakak kandung kita kah, adik kandung kita kah, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Agar dalam hidup ini marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya dengan penuh kasih kita saling mengasihi, kita saling menyayangi satu terhadap yang lain. Apapun tantangan kita dalam kehidupan ini, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Amin.